Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ferawati Fajri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Darmula Dewi dengan NIM 20060101111 kelas 6B Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Harga dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Kedai Ngebaks. Studi kasus di Kedai Ngebaks Kampung Pelata. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah, fokus penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah, berkembang pesatnya dunia bisnis sekarang ini, jika dilihat di Indonesia sendiri, bisnis yang sangat banyak akan bersaingnya adalah bisnis di bidang kuliner. Hal ini dikarenakan manusia perlu makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan energinya sehari-hari. Untuk itu, para pelaku usaha di bidang kuliner harus menentukan strategi yang matang, guna mencapai kepuasan pelanggan. Permasalahan kepuasan pelanggan akan muncul jika salah satu faktor saja tidak terpenuhi, misalkan layanan yang buruk dan harga yang tidak sesuai, dan banyak faktor lainnya. Kedai Kampung Lebak salah satu kedai baru di Kampung Kelapa, Kota Tangerang. Kedai ini buka pada November 2021. Karena kedai Kampung Lebak ini cukup baru dan buka di daerah perkampungan, artinya kedai ini perlu menyesuaikan harga dengan ekonomi warga sekitar. Dalam segi pelayanan, kedai ini menyediakan WiFi agar siapapun yang datang dapat menikmati fasilitas ini. Karena kedai ini buka di daerah perkampungan, biasanya terdapat rekan-rekan yang hanya memanfaatkan fasilitas tanpa membeli makanan dan minumannya. Tentu ini akan mengganggu pelanggan yang memang ingin membeli dan makan di tempat tersebut karena kesulitan dalam memilih tempat duduk, dan hal ini akan berdampak pada kepuasan pelanggan. Lalu fokus penelitian. Dalam hal ini, peneliti membatasi dan hanya membahas mengenai pengaruh harga produk dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada kedai Kampung Ngebaks. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasikan masalah yaitu banyaknya pesaing dan buka di perkampungan, sehingga kedai Kampung Ngebaks ini perlu memberikan harga yang sesuai agar menarik pelanggan. Lalu kepuasan pelanggan yang terganggu akibat ketidaknyamanan saat makan di tempat, akibat seseorang yang memakai WiFi tanpa membeli makanan dan minuman. Lalu kurangnya pelayanan yang melayani pelanggan. Rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh antara harga produk dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada kedai Ngebaks. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan di kedai Ngebaks. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di kedai Ngebaks. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kebijakan-kebijakan dalam mengatur harga yang pas dan sesuai serta kualitas pelayanan yang baik, sesuai dengan keinginan pelanggan guna mencapai kepuasan pelanggan. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menghasilkan konsep mengenai pengaruh harga produk dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada kedai Kampung Ngebaks dan dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan untuk manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan juga menambah pemikiran dan pengetahuan bagaimana cara memuaskan pelanggan dengan harga dan pelayanan. Lalu ada tinjauan pustaka dalam bab 2. Di sini ada harga, pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Harga. Harga adalah sejumlah uang atau tagihan yang harus dibayar saat pembelian, sehingga suatu produk atau jasa dapat diterima, dimiliki, dan dirasakan manfaatnya. Menurut para ahli, yaitu Kotler dan Armstrong, harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Di sini ada strategi penentuan harga, yaitu prestige pricing, yaitu menetapkan harga yang tinggi demi membentuk image kualitas produk yang tinggi. Umumnya dipakai untuk produk shopping atau specialty. Lalu outpricing, menetapkan harga ganjil atau sedikit di bawah harga yang telah ditentukan dengan tujuan agar pembeli secara psikologis mengira bahwa produk yang akan dibeli lebih murah. Lalu multiple unit pricing, yaitu memberikan potongan harga tertentu apabila konsumen membeli produk dalam jumlah yang banyak. Lalu yang terakhir ada price lining, yaitu memberikan cakupan harga yang berbeda pada lini produk yang berbeda. Lalu di sini ada tujuan penetapan harga menurut Kleine 2001, yaitu ada survival, profit maximization, sales maximization, ada prestige, dan yang terakhir ada return on investment. Lalu pembahasan berikutnya ada pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan persepsi pelanggan terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan. Kualitas layanan diukur dengan membandingkan ekspektasi pelanggan dan persepsi pelanggan dengan cara meneliti kepuasan pelanggan baik sebelum dan sesudah pelanggan menerima layanan. Menurut Rahayu tahun 2019. Di sini ada dimensi kualitas layanan. Yang pertama ada bukti fisik. Bukti fisik kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Lalu keandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang telah dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Lalu ada daya tanggap.
yaitu kebijakan untuk membantu serta memberikan pelayanan yang cepat dan tepat untuk pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Lalu ada jaminan, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Dan yang terakhir ada empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan. Selanjutnya membahas tentang kepuasan pelanggan. Menurut Oliver dalam Push Umar 2003 halaman 14 yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah sebagai evaluasi pembeli di mana persepsi terhadap kinerja alternatif produk atau pelayanan yang dipilih memenuhi atau melebihi harapan sebelum pembelian. Apabila persepsi terhadap kinerja tidak dapat memenuhi harapan, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan. Lalu ada 6 konsep untuk mengukur kepuasan pelanggan menurut Push Umar 2003 halaman 15. Yang pertama ada kepuasan pelanggan keseluruhan, yang kedua ada dimensi kepuasan pelanggan, yang ketiga ada konfirmasi harapan, yang keempat ada minat pembelian ulang, yang kelima kesediaan untuk merekomendasikan, dan yang terakhir ada ketidakpuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Faktor kepuasan pelanggan di sini ada kualitas produk, harga, kualitas jasa, emosional faktor, biaya atau kemudahan untuk mendapatkan produk dan jasa. Ciri-ciri pelanggan yang merasa puas, yaitu loyal terhadap produk, membeli lebih banyak saat perusahaan memperkenalkan produk baru dan mengupgrade produk yang ada, lalu adanya komunikasi yang bersifat positif akan perusahaan dan produknya, lalu perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli produk lain yang sejenis, kurang memperhatikan merek lain yang sejenis, menawarkan ide produk atau pelayanan terhadap perusahaan, lalu biaya yang lebih murah daripada pelanggan baru. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Ada pendekatan penelitian, prosedur penelitian, subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan ada data dan sumber data, teknik analisis data, dan kredibilitas data. Pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jadi, Bogdan dan Taylor mulai tahun 2007 menjelaskan bahwa penelitian dengan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Feijin, Orum, dan Joubert 1991 dalam tesis 1997 menyatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian yang melakukan analisis dari berbagai sudut pandang. Prosedur penelitian. Bogdan dan Taylor dalam leksi menyatakan bahwa prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tahap-tahapnya ada tahap deskripsi atau tahap orientasi, yang kedua ada tahap reduksi, dan yang ketiga ada tahap seleksi. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah Rafif atau Wilah, yaitu pemilik dari kedai Kampung Lebak yang mempunyai masalah harga dan pelayanan dalam memuaskan pelanggannya. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di kedai Kampung Lebak, Jalan Kampung Kelapa PLN, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Banten. Sedangkan untuk waktu penelitiannya yaitu kurang lebih sejak 4 Juli sampai 11 Juli 2022. Data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Hasil pengamatan kualitatif berbentuk deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati, yaitu hasil pengamatan, hasil pembicaraan, bahan tertulis. Sumber data. Sumber datanya sumber data primer. Penulis mengumpulkan data primer berupa survei dan observasi. Survei yaitu menggunakan wawancara. Metode survei ini dilakukan dengan wawancara, yaitu data primer diperoleh dengan cara pertanyaan lisan ataupun tertulis kepada pemilik usaha kedai Kampung Lebak sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk observasi, penulis akan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian yang terjadi. Jadi penulis datang ke tempat usaha kedai Kampung Lebak untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan yang dilihat dengan pengamatan. Lalu data sekunder. Data ini merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui media perantara. Data ini berupa bukti catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip atau dokumenter. Teknik analisis data ini merupakan teknik analisis data, menggunakan data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing. Kredibilitas data. Penulis menggunakan pengujian kredibilitas dengan triangulasi sumber. Jadi triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.